Jadi kalau kamu memang suka dengan development karakter si Thorfinn, percayalah kamu akan betah dengan Vinland Saga. Tapi kalau kamu cuma sekedar ngincer untuk nyari actionnya doang, siap-siap untuk patah hati. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, saya datang dari sana speak. Jadi akhirnya musim kedua Vinland Saga tayang juga. Mirip-mirip kayak Attack on Titan, pertama digarap sama Witch Studio, digeser akhirnya ke MAPPA. Dan so far per video ini tayang, 2 episode sudah keluar dan dua-duanya impresif sekali, sangat indah memuaskan. Buat yang sudah baca mangganya, kali ya. Kenapa aku bilang gini? Karena aku harus kasih tahu dulu lewat konten ini, kayak apa sudah kamu baca di judulnya. Kalau semisal kamu jatuh cinta, kamu tertarik dengan seri Vinland Saga ini, karena di season 1-nya kemarin, kamu menemukan pertempuran-pertempuran yang luar biasa berdarah, yang gory, yang brutal, yang barbar, dan kamu suka tuh ya dengan hal itu, kamu menantikan kamu akan dapatkan itu lagi di kelanjutan ceritanya. Sayangnya mungkin kamu akan kecewa, karena apa yang kamu dapatkan di musim pertama kemarin, terutama di bagian actionnya, di bagian ambisinya Thorfinn, itu baru tip of the iceberg, alias puncak dari gunung es. Di bawah puncaknya ada skema besar untuk cerita, untuk plot Vinland Saga yang bukan melulu bicara soal action yang berdarah. Apakah berarti nggak akan ada actionnya lagi, nggak ada perang, nggak ada pertempuran? Enggak juga. Terus gimana? Akan aku jelaskan aja, oke? Silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Sound Speak. Sebagai seorang cinta anime, sebagai seorang otaku, penikmat Vinland Saga, mari kita sama lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup promo ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku mulai dulu dengan seperti biasa sedikit disclaimer. Buat kamu yang sudah ngikutin aku, kamu tahu betul aku bukan orang yang gak asik yang tukang spoiler di sana sini. Aku nggak akan kasih tahu detail ceritanya tuh kayak gimana, enggak. Tapi memang nggak bisa dihindari, mungkin akan ada sedikit spoiler. Aku akan bicarakan arah ceritanya itu mau kemana. Karena arah cerita Vinland Saga mulai musim kedua ini sampai ke depannya nanti itu beda dengan yang season pertama. Karena sadar nggak sadar, season 1 kemarin itu sepanjang 24-25 episode itu cuman prolog, itu cuman pengantar cerita. Belum masuk ke inti utama ceritanya, Vinland Saga itu apa. Aku kan kasih contoh dari sama-sama seri Big 3 Seinen lainnya. Kalau nggak ngerti, di luar dijuluki ada 3 seri yang termasuk Big 3-nya Seinen. Ada Berserk, ada Vagabond, ada Vinland Saga. Aku akan ambil contoh dari Berserk, yang kebetulan merupakan inspirasi dari mangakanya Vinland Saga, yaitu Makoto Yukimura Sensei, dan entah disengaja atau enggak juga, punya typical plot yang agak sama, dimana prolog ceritanya itu panjang dan bisa dibilang agak mengecoh penontonnya. Kalau kamu cuma ngikutin Berserk dari arc Golden Age doang, kamu pasti akan menyimpulkan bahwa Berserk adalah cerita di era medieval tentang 2 orang kesatria, yaitu Guts dan Griffith, mencoba untuk meraih tujuan mereka, tapi ujung-ujungnya si Griffith ini nanti akan bersekutu dengan iblis dan kemudian mengorbankan teman-temannya dia. Nah itu aku coba kerdil-kerdilkan gitu lah. Simpelnya, pandangan kamu akan Berserk tuh kayak gitu. Sinopsisnya kamu akan bikin kayak gitu. Tanpa sadar bahwa season 1-nya itu 24-25 episode cuman pengantar untuk masuk ke cerita utamanya Berserk, yang mana menceritakan perjalanan dan petualangan Guts yang pengen membalaskan dendamnya dia kepada Griffith, pengen memulihkan wanita kesayangannya dia si Casca, dan dalam perjalanannya bertemu dengan teman-teman baru yang memulihkan sisi kemanusiaannya dia dan menolong dia dalam pertempuran. Inti utama cerita Berserk, kalau aku kerdil-kerdilkan lagi, ya itu sebenarnya. Bukan apa yang kamu dapatkan di anime yang tahun 98. Ini baru pengantar, baru prolog. Sama kayak Vinland Saga. Kalau kamu menilai Vinland Saga itu sebuah cerita tentang seorang bocah di era Viking yang kehilangan ayahnya dia dan merasa bersalah, kemudian menaruh dendam pada orang yang membunuh ayahnya dia, dan cerita semata-mata berfokus pada Thorfinn, bocah ini yang pengen membalaskan dendamnya dia, itu kurang begitu tepat sebenarnya. Karena sama, itu hanyalah pengantar, baru pembukaan cerita masuk ke cerita utamanya Vinland Saga. Cerita utama Vinland Saga, sedikit spoiler, sedikit aja, adalah bagaimana Thorfinn menyadari kesalahannya dia di masa lalu, mencoba memperbaiki dirinya dia jadi orang yang lebih baik, dan beradaptasi dengan sebuah prinsip baru, sembari memulai perjalanannya dia ke tanah yang dia impikan sejak kecil, yaitu Finland. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena kalau kamu nggak ngerti, misalnya nggak baca mangganya nih ya, episode terakhir season 1 itu mengadaptasi chapter 54 mangganya.
Oke, chapter 54. Judul dari chapter ini itu adalah The End of the Prologue, akhir dari prolog. Makanya aku yakin buat orang-orang yang nggak baca mangganya gitu, cuma nonton animenya doang, begitu nonton season 2-nya ini nanti, mungkin akan ada bingung awalnya dan bahkan bisa jadi kecewa. Karena terjadi perubahan yang begitu drastis nih untuk si karakter Thorfinn-nya, yang sebelumnya seorang pembunuh yang sangat badass, tapi kemudian ini kenapa kok sekarang jadi seorang budak yang nggak punya emosi, yang lempeng-lempeng doang, yang seakan-akan nggak punya tujuan hidup. Aku pun juga begitu di awal-awal waktu ngikutin mangganya Vinland Saga, kan penasaran gitu ya. Setelah Askeladd mati terus gimana Thorfinn, tujuannya dia apa nih? Aku coba ngikutin mangganya dengan sebuah ekspektasi aku akan dapat actionnya, tapi nyatanya enggak. Dan aku akan bilang ini sebagai orang yang sudah baca mangganya agak jauh, jangan berekspektasi action di musim kedua animenya sampai baru di episode-episode terakhir. Karena kamu akan benar-benar sedikit sekali dapat jatah orang senggol bacok, orang gebuk-gebukan, orang saling adu pedang. Sedikit sekali. Dan menurutku meskipun aku tadi pakai contoh Berserk, ini pun kasusnya beda dengan Berserk. Karena Berserk memang inti utama ceritanya, genre utamanya, itu di actionnya. Buat yang ngikutin mangganya atau ngikutin konten dongenginku, kamu tahu setiap arc itu selalu penuh, selalu diisi dengan action. Tapi Vinland Saga tidak terlalu seperti itu setelah prolognya berjalan, setelah prolognya selesai. Kenapa bisa gitu? Kenapa ada perubahan yang begitu drastis dari pembukaan ceritanya kemudian masuk ke inti utama ceritanya? Semua ini terjadi ya karena Thorfinn-nya sendiri itu nggak sama lagi. Aku nggak akan jelaskan detail. Silakan nanti nonton sendiri, nikmati sendiri perjalanan ceritanya. Tapi kayak aku singgung tadi gitu ya. Kamu penasaran nggak sih? Setelah Askeladd mati, Thorfinn itu tujuan hidupnya apa? Bayangin kamu hidup selama 11 tahun dengan dendam sama satu orang sebagai bahan bakar kehidupan kamu. Satu-satunya tujuan hidup adalah pengen menggorok leher ini orang. Tapi alhasil semuanya sia-sia. Apa yang terjadi? Kosong. Sebuah wadah yang kosong. Ya itulah yang terjadi dengan Thorfinn. Dan apakah dia bisa kembali lagi? Bisa terisi kembali? Punya tujuan lagi? Silahkan nikmati sendiri jalan ceritanya nanti. Dan itulah menurutku sajian utamanya Vinland Saga. Bagaimana kamu melihat sosok Thorfinn ini dari yang bocil sampai nanti menjadi seorang pemuda yang gagah, yang terus berkembang dalam hidupnya dia, yang mempelajari apa kesalahan dan dosanya di masa lalu, yang mencoba untuk menyongsong hari baru dengan tujuan yang baru. Inilah yang akan kamu dapatkan nanti di season 2 dan sepanjang cerita Vinland Saga. Jadi kalau kamu memang suka dengan development karakter si Thorfinn, percayalah kamu akan betah dengan Vinland Saga. Karena di balik itu akan ada banyak dramanya, akan ada banyak kejadian-kejadian yang nggak terduga, akan ada banyak karakter-karakter baru yang memperkeruh atau memperbaiki suasana. Tapi kalau kamu cuma sekedar ngincer untuk nyari actionnya doang, siap-siap untuk patah hati. Apakah berarti nggak akan ada actionnya lagi? Enggak juga. Nantinya tetap akan ada actionnya, tetap akan ada pertarungan yang barbar, jari putus, kepala copot, tangan dipenggal, ada. Tapi mengertilah konteksnya tidak akan sama lagi kayak season 1. Kalau misal kamu nonton Gintama atau mau nonton Gintama gitu ya, aku tuh kadang bilang sama orang, nonton Gintama itu cari komedinya, jangan cari actionnya. Action itu bonus. Sama kayak di Vinland Saga sebenarnya. Kamu mengira kamu akan dapat action yang gila-gilaan? Iya, di prolog cerita. Tapi di inti utama ceritanya, jangan cari actionnya. Action itu bonus. Dan dia nanti actionnya akan gila-gilaan, akan memuaskan sekali, betul. Tapi sajian utama ceritanya adalah development. Perjalanan cerita pertumbuhan karakter Thorfinn Karlsefni. Dan gak cuma Thorfinn seorang sih ya. Kalau aku tarik kembali soal ke Berserk, di Berserk tuh kan sebenarnya yang jadi kekuatan utama ceritanya adalah bagaimana dua karakter yang kayak dua kutub itu saling beraksi satu sama lain, saling bergerak satu sama lain meskipun nggak saling berdekatan. Di Berserk ada Guts, ada Griffith. Nah di Vinland Saga agak sama nih kebetulan. Yang satu seorang pengembara, orang biasa gitu ya, mencoba untuk memperbaiki hidupnya, mengejar impiannya dia untuk bahagia. Sementara di sisi lain akan ada seorang bangsawan, akan ada seorang raja yang punya visi misinya sendiri untuk mengembangkan kerajaannya dia. Di Vinland Saga kita akan ketemu dengan Thorfinn dan Canute, yang sebelumnya adalah pangeran yang lemah dan culun dan sangat manja, sekarang nantinya akan jadi seorang raja yang gagah dan perkasa. Buat yang sudah baca mangganya, kamu pasti ngerti betul apa yang coba aku sampaikan di konten ini. Dan aku yakin kalau kamu sudah ngikutin mangganya ratusan chapter gitu ya, berarti kamu juga sama-sama betah ngikutin development karakternya, ngikutin perjalanan ceritanya si Thorfinn, bukan semata-mata cari actionnya doang. Karena kalau kamu cuma nyari actionnya, ya udah mending rewatch terus-terusan aja season 1 animenya.
Itu untuk konten kali ini. Aku udah dari lama banget sebenarnya pengen ngebahas Vinland Saga. Barusan dapat momentumnya, barusan dapat idenya. Doain aja ada ide-ide lainnya lagi gitu ya, supaya nanti bisa aku bahas lagi lebih banyak Vinland Saga. Buat yang request soal seri ini dari lama gitu ya. Gimana dan dapat kamu yang mungkin cuma nonton animenya doang, yang udah baca mangganya? Tolong udah baca mangganya, dijaga mulutnya, dijaga jarinya, jangan spoiler banyak-banyak. Silahkan lihat video untuk yang bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kamu suka. So, see you guys in the next video. Itadashai minasan!